Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih generasi 80 90-annya nih, termasuk saya ya. Kita di sini akan ngebahas masalah, bukan masalah sih. Kita akan ngebahas masa lalu lah. Masa lalu, permainan masa lalu apa aja, terus kegiatannya sehari-hari dulu kita apa aja. Termasuk saya lah, atau kalian juga mungkin yang punya masa lalu sama seperti saya. Di permainan kali ini kita akan membahas permainan loncat tali gitu ya guys. Di sini kita ngebahasnya santai aja ya, nggak usah terlalu formal lah kalau kata orang-orang mah. Jadi kita malah cerita kayak gimana sih kita lagi nyeritain masa lalu gitu kan. Nah, kali ini saya akan ngebahasnya permainan spintrong dan di pengajian dulu gitu kan. Jadi intinya sebelum ngaji itu kita memainkan permainan tali ini yang disebut kalau zaman sekarang mungkin lompat tali ya. Tapi dulu masih kita nyebutnya spintrong. Karena dulu mah saya di kampung kan ya, saya sampai sekarang juga saya hidup di kampung sih. Tapi kampung itu sangat menyenangkan. Itu namanya spintrong. Nah, permainan ini dilakukannya itu kalau nggak libur sekolah sore, habis kita pulang sekolah di madrasah. Nah, permainan lompat tali ini disebut spintrong ini bukan maksimal sih, minimal 3 orang ya. 3 orang dimainkan oleh 3 orang. Karena yang 2 ini pegang tali dan yang satunya itu yaitu main yang seperti di gambar itu loncat-loncat. Nah, sebelum kita main kita tuh suka nyamper lah, kalau di Sunda mah nyamper hilanya babaturan gitu kan, atau ini apa sih, nyamperin kawan-kawan kita dulu gitunya. Dulu makan mimi rek ameng heula gitu kan. Aku sih jujur ya, aku sendiri juga gitu sih, mimi rek ameng heula mi. Kalau kayak mungkin kalau bahasanya itu mi saya mau main dulu gitu kan. Iya, tongkol kotoran. Iya, jangan kotor-kotoran kata orang tua. Ya kita main, sebelum main tuh kita nyamperin dulu kawan-kawan gitu. Anak-anak kita samperin siapa aja yang mau main. Contohnya kayak gini nih ya. Jadi ingat masa lalu. Misalkan Ari, ameng yuk. Hari main spintrong yuk, Rati kan, misalkan seperti itu kan ya. Kadang orang tuanya suka menjawabin itu, kela si Ari mah kedar heula sakedeung gitu. Sebentar, Arinya lagi makan dulu gitu kan. Ya udah, saya nungguin bentar gitu kan. Temen saya makan, ini pengalaman pribadi ya, bukannya saya ngarang-ngarang gitu. Habis itu ya kita misalkan teman saya itu udah bisa, ya udah kita nyampur lagi yang lain, Rati gitu kan, main spintrong yuk gitu kan. Kalau mereka kebetulan lagi ada, ya udah gitu, mereka keluar bareng-bareng langsung main. Misalkan kita ngajak berapa orang yang bisa. Kadang kan dulu ada mereka yang main ke sawah habis sore itu kan, ada yang kemana. Nah, kita yang penting kita ada 3 aja gitu kan, permainan lompat tali itu yang penting kita ada 3 aja dulu gitu kan. Nah, di situ berhubung kita dulu kan nggak punya lapang ya, kalau kata Sunda sekarang mah nggak punya buruan gitu kan, buruan imah ya. Akhirnya dulu kita ya ikut di depan rumah tetangga gitu kan ya, ikut di rumah tetangga gitu. Nah, singkat cerita permainannya dimulai. Permainan ini mungkin kalian yang masih ingat itu kan ada level-levelnya gitu kan, ada level pertama sampai level berapa lah mungkin. Kalau zaman baheula masih nggak ada level, dulu mah bagian ieueun, bagian itueun cenah. Nah, saya yang diingat saya level pertama, belibet. Level pertama itu dulu kayak loncat-loncat biasa lah gitu kan, loncat-loncat biasa.
Itu juga ada di hitungannya itu kalau nggak salah sampai 10 ya. Nah, diikuti level-level berikutnya. Pokoknya kalau permainan ini temen kita nggak curang, yang curang tuh yang jaganya maksudnya. Itu permainan bisa sampai selesai misalkan dari level 1 sampai level 10 misalkan. Nah, cuman di sini berhubung teman kita tuh suka curang, yang jaganya tuh yang kayak digambar itu kan, yang pegang tali itu 2 orang. Mereka kadang suka gini, apalagi kalau kita dari pertama main sampai misalkan level 5 kita nggak mati-mati, mereka kan kadang suka kesel ya, jaga terus aja diputerin terus aja talinya. Mereka tuh suka jahil dengan cara memutarkannya itu nggak seimbang gitu, nggak stabil sama yang muterinnya satu lagi gitu, supaya itu kena badan kita gitu. Nah, dan kita pun di situ merasa gitu kalau teman kita itu yang jaga itu curang dia. kadang suka kena kaki atau kena badan, tangan gitu kan. Kita tuh suka ngomong, misalkan bagian saya nih yang lagi main gitu kan. Terus si temen yang jaga itu curang, kena kaki saya karena saya merasa gitu dia itu curang. Ya saya suka cemberut, ngomel-ngomel, oh mana emang licik, diadekun, curang, ya, kamu mah curang, dikenain sama kaki saya gitu kan. Tapi si temennya itu nggak ngaku, tuh orang mah jaga lagi biasa wae gitu kan. Enggak, saya mah jaganya biasa aja. Padahal udah tahu gitu, udah tahu mereka curang gitu. Jadi situ ya udah ganti pemain gitu kan. Nah, giliran saya jaga. Giliran saya jaga juga saya sama gitu. Waktu level pertama lawan saya main, teman saya main, saya curangin juga gitu. Nah, si teman saya juga sama gitu, yang mainnya itu dia merasa, oh maneh mah licik, kurang mah karek mah main gitu kan, ngus kena, kamu mah curang, baru pertama saya main udah dikenain katanya gitu. Padahal emang iya sih gitu kan, sengaja gitu ya. Disitulah serunya kita zaman dulu gitu, walaupun dulu kita ya gitulah curang-curang, namanya juga temen ya, teman main zaman dulu. Tetap aja kita main gitu sampai beres gitu, nggak kayak sekarang kan. Kalau kita main sama temen aja, misalkan anak-anak kita, ponakan kita atau siapalah curang dikit kan, ya tahu sendirilah, bilang sama orang tua ini itu, ya beda lah itu kan, namanya juga zaman sekarang ya. Kalau dulu mah ya gitulah, kita suruh-suruhan aja. Kita dulu main-main curang-curang, nggak ada lapor-laporan apa gimana gitu. Nah, singkat cerita, permainan itu pokoknya ada 1 sampai level berapa gitu kan. Kalau seingat saya itu level terakhir itu si talinya itu diputar-putar dulu. Nah lalu kitanya masuk gitu, loncat ke dalam putaran gitu kan. Nah, kalau yang bisa ya masuk, nggak kena. Nah disitulah sih permainan lompat tali ini level yang dulu kita paling susah tuh, ya itulah level terakhir gitu kan, dimana si talinya diputar-putar. Ya itu di situ juga nggak sedikit mereka yang curang karena nggak mau gitu, karena itu level terakhir gitu. Kalau orang udah main level itu berarti dia yang pemenangnya gitu kan. Ya disitulah level terakhir aduh ribet apa, talinya diputar terus kita masuk gitu kan. Ya disitulah serunya permainan lompat tali ini, atau disebut spintrong gitu kan, zaman baheula disebut spintrong gitu. Nah disitu lanjut cerita, mungkin sebenarnya itu permainan sih untuk cewek ya permainan, tapi sih nggak sedikit juga cowok banyak yang memainkannya juga gitu. Karena dulu mah kita zaman dulu mah kita nggak ada cewek nggak ada cowok ya, permainan itu sama-sama dimainkan. Karena dulu kita kan jarang-jarang, bukan jarang sih, belum ada gadget gitu. Tapi ada juga sih emang permainan zaman dulu juga ada permainan khusus buat cewek ada, buat cowok ada gitu. Tapi tidak sedikit juga mereka gitu suka gabung, mau cewek mau cowok dimainkan gitu. Nah lanjut cerita, sehabisnya kita main spintrong atau lompat tali itu, sorenya atau maghribnya itu azan maghrib kita kadang pulang dulu gitu kan.
habis pulang mandi, nah lalu sholat ke masjid bareng-bareng. Nah habis sholat ke masjid bareng-bareng, ya kalau cewek di madrasah dulu kita menyebutnya kobong gitu kan. Kita habis sholat maghrib bareng-bareng, ya kita kumpul di satu kobong pengajian gitu kan, di situ ngaji bareng-bareng. Nah di situ pun tetap gitu kan ya, yang namanya anak baheula gitu kan, anak-anak baheula, budak baheula lah gitu kan, tetap di dalam pengajian juga itu kita main eleg, kalau kata Sunda namanya ya eleg. Guru kita lagi ngejelasin gitu kan, lagi bacain ayat-ayat Quran, kita mah ketawa-ketawa atau rewosan gitu kan ya. Ya udah, kalau sampai kedengeran itu dimarahin. Kalau sampai kita lagi ngaji main atau eleg itu terus ketahuan, nanti dikasih hukuman. Misalkan hukumannya dikasih pertanyaan, misalkan hirup ini apa, ininya apa gitu kan. Nah kalau nggak bisa, nanti tangan kita itu dipukul pakai penggaris gitu kan, pakai penggaris yang tutunjuk lah, kalau bahasa Sunda mah tutunjuk yang buat dibor itu kan. Ya, kita dipukul, tapi sih dulu mah kita kalau dipukul aja ya, nggak kayak sekarang ya, atau sendiri kan. Kita mah dulu kalau dipukul sama guru ya dipukul aja, nggak sampai ngadu. Justru kita tuh dulu kalau kita ngadu ke orang tua, justru kita yang dimarahin gitu kan. Kitanya yang dimarahin, bukannya zaman sekarang mah murid dipukul guru, ngadu ke orang tua, ya gitulah, tahu sendiri. Udah beda zaman kali ya. Kalau waktu saya mah dulu ya itulah, kalau kita dimarahin sama guru, kita laporan ke orang tua kita, justru kita yang dimarahin gitu kan, bukannya guru yang dimarahin sama orang tua kita. Karena dulu benar-benar gitu kan, murid itu dititipin sama guru oleh orang tuanya itu, jadi terserah mereka kalau emang nakal mau dipukul mau gimana juga, atau asal masih dalam batas wajar lah gitu kan ya. Jadi situ lanjut kita sholat isya. Habis sholat isya sih sebagian ada yang ngaji kitab sampai jam 8. Nah kalau kita mah kadang suka kabur ya, nakalnya kita kabur. Nah singkat cerita, kita habis ngaji sampai jam 8. Di situ kadang kita pulang bareng-bareng malaki sama cowok ya, malaki sama cowok itu aja ya. Sama perempuan, maksudnya sama anak-anak cewek. Nah disitulah tantangan kita. Kalau habis ngaji itu kan namanya di kampung gelap kan ya, banyak pohon gitu kan, gelap-gelap. Nah di situ kita ngobrol sambil bilang awas ya, di situ mah ada juri, ada hantu gitu kan. Nah di situ kalau kita ada kucing aja yang loncat gitu kan dari semak-semak, kita langsung lari sambil teriak juri. Sama satu kejadian sampai sendal saya tuh copot, tahu nggak, saya tuh sampai lari gitu kan. Anak-anak juga pada lari ke rumah masing-masing. Sendal saya copot. Ya pulang saya nyeker, ya udah sendal itu nggak diambil lagi. Sendal itu ambil lagi besok kalau udah pagi gitu kan, dicari lagi di mana tuh ketinggalannya gitu kan. Ya itulah kejadian yang menurut saya, pengalaman saya yang paling seru tuh ya itu gitu kan, permainan sore sama kalau pulang ngaji gitu kan. Ya itulah kita tuh kegiatan yang paling menakutkan setiap hari itu, ya itulah kalau pulang ngaji gitu, karena emang di kampung mah dulu para roek gitu ya, gelap-gelap gitu kan. Ya itu tantangannya itu pulang ngaji, tapi takut sama seru gitu, jadi campur aduk gitu, karena namanya juga anak-anak zaman dulu lah, nakal, termasuk saya juga nakal ya gitu, takut seru gitu kan. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang mah boro-boro kan, pulang pergi aja dianterin sama orang tua pakai motor, tapi ya itulah namanya juga zaman kan udah berubah. Kalau saya mah dulu enggak, justru kalau ngaji itu tantangan gitu pulangnya itu, tapi seru gitu. Bahkan teman saya ada yang sampai jatuh gitu kan, kalau bahasa Sunda nama tikojot lah, karena kan kita pakai sarungnya dulu, gejed gitu kan. Aduh ya Allah. Ya itulah cerita. Mungkin cerita saya ini kurang panjang ya sebenarnya, kalau diceritain sangat panjang sekali. Mungkin kedepannya saya nanti akan
akan cerita lagi, banyak cerita lagi pengalaman kita semua di tahun 80-an gitu kan. Kita akan bahas satu persatu. Ya di sini kita ini aja lah ya, daripada kita gibah gitu kan, ngebahas orang lain. Mendingan menurut saya mah ngebahas masa lalu aja lah, masa kecil kita aja sih. Saya yakin sih mungkin hampir 90% atau 80% gitu kan, orang-orang pasti pengen kembali ke masa lalunya gitu kan, betul tidak gitu. Kecuali mereka sih yang punya masa lalunya itu kurang mengenakan, masa lalu yang suram, mungkin justru mereka nggak mau sampai mereka teringat masa lalu, masa kecil lagi gitu kan, karena mungkin ada masalah apa. Tapi kalau buat saya sih masa lalu saya sangat menyenangkan sekali, walaupun di sini saya ya ke apa sih, ibaratnya orang susah gitu kan, tapi saya mensyukuri gitu masa lalu saya dengan orang tua saya, dengan teman-teman saya terutama. Mungkin kalian juga sih yang sama ngalamin seperti saya, pastilah ingin kembali ke masa lalu, betul tidak? Apalagi di permainan-permainan ini gitu, yang kalau menurut saya mah ini permainan ini nggak bakalan lupa sampai kapanpun kalau bagi saya gitu ya. Masa lalu saya ini sangat menyenangkan sekali gitu. Jadi ya itulah ya, nanti kita kedepannya kita bahas lagi masa lalu ini, permainan ini. Semoga kalian yang mendengarnya, melihat gambar ini terhibur, setidaknya lah sedikit terobati gitu kan, bisa melihat gambar-gambar di sini masa lalu kita semua yang pernah ngalamin gitu kan. Semoga kita sehat semua ya, amin. Semoga saya maksudnya bisa ngebahas lagi nih video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.